Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan ngaji memahami isi Al-Quran. Yang akan kita baca sekarang juz 9. Surahnya masih Al-A'raf. Jadi ayatnya masih pertama kali. Maksudnya kalau Al-A'raf itu di sini ayatnya ayat 88. Mohon para pemirsa untuk menyiapkan Qur'annya masing-masing untuk mengikuti pengajian ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syu'aibu walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina. Qala awalau kunna karihin. Qala mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi. Berkatalah pembesar-pembesar yang menyombongkan diri dari kaumnya Syu'aib, kaumnya Nabi Syu'aib. La tuhrijannaka ya Syu'aibu. Sungguh Syu'aib, Nabi Syu'aib, kamu akan kami keluarkan dari negeri kita ini. Waladzina amanu maka, dan juga orang-orang yang beriman yang menyertai kamu itu akan kami keluarkan min qaryatina, dari negeri kita. Atau fata'uduna fi millatina, atau kamu mau kembali ke agama kita, yaitu menyembah berhala itu. Tinggal pilih, Anda mau dikeluarkan atau kembali kepada agama kita. Qala awalau kunna karihin. Syu'aib menjawab, walaupun aku tidak senang dengan agama itu. Nah, kalau aku tidak senang dengan agamamu yang menyembah berhala, aku di pasar kembali kan, aku mestinya ya keberatan toh. Nah, begitu. Qadif taraina ala Allahi kadhiba in udna fi milatikum bada id najjanallahu minha. Sungguh kalau aku berbuat demikian, maksudnya mau kembali kepada agamamu itu, agamanya mbah berhala itu, sungguh aku berarti mengada-ada kebohongan pada Allah jika aku kembali ke agamamu itu. Bada id najjanallahu minha, padahal Allah telah menolong aku, atau sesudah Allah menolong aku, mengeluarkan aku dari agama yang menyembah berhala itu. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa ayyasha Allah. Oleh karena itu kami dan umatku tidak akan kembali ke agama itu, tidak akan kembali illa ayyasha Allah, kecuali atas kehendak Allah Rabbuna, Tuhanku. Nah, ini Nabi Syu'aib dan kaumnya ini yang tunduk patuh itu, wah, kuat sekali imannya itu. Diancam dikeluarkan dari negerinya atau milih kembali ke agamanya, mereka tetap berpegang teguh untuk memegang agamanya Syu'aib, yaitu menyembah Allah yang satu itu. Berat dia merasa kalau nanti ngikuti kembali agama yang menyembah berhala itu, dia merasa berbuat dosa pada Allah. Oh, sudah ditolong dikeluarkan dari agama menyembah berhala kepada agama yang hanya menyembah Allah, kok mau kembali lagi. Itu berarti dia merasa akan berbuat dosa pada Allah gitu. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma, dan dengan ilmunya Allah itu, Tuhan kita itu meliputi segala sesuatu. Jadi semua apapun di dunia ini dengan ilmu Allah, Allah itu ya mengetahui persoalan semuanya itu. Jadi Syu'aib menjawab dengan mengatakan begitu itu. Ya, dengan ilmunya Tuhan kami Allah itu kan meliputi segala sesuatu. Alallahi tawakalna, daripada Allah kita sekalian itu Syu'aib dan anak buahnya itu mengaku bahwa dia itu berserah dirinya hanya kepada Allah.
Robbana, yaitu Tuhan Allah, Tuhan kami. Lalu mereka berdoa pada Allah, Robbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq. Ya Allah Tuhanku, putuskanlah perkara di antara kami dan kaumku itu yang selalu tidak tunduk patuh pada kami, selalu menyembah berhala itu, menentang Allah itu. Putuskan kami, pisahkan kami dengan mereka itu dengan sebenarnya. Wa anta khairul fasikin, dan sebenarnya engkau Allah, engkau itu zat yang paling baik dalam hal memberi keputusan. Nah, demikianlah itu. Syuaib menjawab seperti itu. Semuanya diserahkan pada Allah, tawakal pada Allah. Sebab Allah itu dinilai ya zat yang paling bagus dalam hal memberi keputusan, yaitu dalam hal memutusi antara Syuaib dengan kaumnya yang menentang itu. Wa qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi, maka berkatalah pembesar-besar kaumnya Syuaib yang kafir. Kaumnya Syuaib yang kafir itu berkata, pembesarnya itu, la ini taba'tum Syuaiban innakum idzalah khosirun. Jadi tokoh-tokoh pembesar kaumnya Syuaib itu berkata kepada kelompoknya yang kafir-kafir itu. Apa katanya? La inni taba'tum Syuaiba, jika kamu tetap mengikuti ajaran Nabi Syuaib, innakum idzalah khosirun, sungguhnya kamu itu ya termasuk orang yang rugi. Nah, di situ tak lucu kan? Mereka salah tapi merasa benar, ya tak? Membujuk teman-temannya jangan sampai tetap ikut Nabi Syuaib, harus tinggalkan Syuaib itu dan kembali menyembah berhala begitu. Nah, padahal orang yang demikian menurut Allah dinyatakan orang yang rugi. Tapi kalau mereka mengatakan siapa yang ikut Syuaib malah rugi, ya kan kebalikan kan dengan kehendak Allah. Nah, karena dia itu mengatakan begitu, kalau kamu mengikuti Nabi Syuaib, kamu akan rugi. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Wa akhwadat humur rajabatu wasbaku fi darihim jasimin. Nah, datanglah itu azab yang menimpa mereka itu. Lalu terjadilah gempa yang hebat, ya, gempa yang luar biasa, gempa yang dahsyat. Apa akibatnya? Wasbaku fi darihim jasimin. Maka jadilah mereka itu di rumahnya masing-masing menjadi jenazah, mati itulah. Jadi banyak rumah-rumah yang di dalamnya penuh jenazah mati karena gempa bumi, diadab oleh Allah. Karena apa? Mereka menafikan atau mereka tidak setuju dengan Syuaib itu, menentang Syuaib dengan ajarannya itu. Itulah zaman dulu itu, kalau Allah menindak orang-orang yang menentangnya melalui ajaran Rasulnya itu, diadab seperti itu. Alladzina kadzabu Syuaiba ka'alam yakanau fiha, dan orang-orang yang mendustakan Syuaib dan diazab oleh Allah dengan datangnya gempa tadi, ka'alam yakanau fiha, seolah-olah kaumnya Syuaib yang kafir itu seolah-olah belum pernah tinggal di situ. Semua habis dibinasakan oleh Allah, mati semua jadi jisim, jadi jenazah di rumahnya masing-masing. Nah, porak-poranda seperti tempat yang tidak pernah ditinggali orang, termasuk oleh tadi orang-orang kafir tadi. Kondisinya seperti itu. Jadi kalau Allah menghadap kaum yang engkar itu seperti itu zaman dulu itu. Alladzina kadzabu Syuaiban kanu humul khosirin. Orang-orang yang mendustakan Syuaib, artinya tidak percaya bahwa Syuaib itu adalah utusan Allah, Rasul Allah untuk menyampaikan risalahnya. Nah, orang yang tidak percaya itu kanu humul khosirin. Mereka itu orang-orang yang rugi. Mengapa dia rugi? Orang dia itu menyembah pada patung-patung, padahal itu namanya mensekutukan Allah. Padahal orang mensekutukan Allah itu jatahnya neraka kan. Nah, begitu masalahnya. Kan rugi.
orang yang akhirnya akan masuk neraka kan rugi itu. Fatawalla anhum, maka Syuaib pergi meninggalkan kaumnya itu sambil mengatakan, wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi, sambil mengatakan, ya kaumku, sungguh aku telah menyampaikan itu kepadamu risalah ataupun ya ajaran-ajaran dari Tuhanku itu sudah saya sampaikan kepada kamu semua. Wa nasahtu lakum, dan aku sudah menasihati kamu. Sudah, kamu sudah menasihati, kamu tidak tunduk patuh, kamu diazab dengan gempa, ya sudah. Lalu kalau begitu ya pakai asa ala kaumil kafirin. Bagaimana aku harus bersedih terhadap kaum-kaum yang kafir? Wong mereka diajak tidak mau, ya beriman padahal tidak mau, menentang Rasul. Keadaan seperti itu, nah kalau sudah diazab oleh Allah dengan datangnya gempa yang seperti itu, habis binasa semua. Masa aku harus susah karena mereka itu? Orang kafir sudah begitu, sudah ingat kamu, ya sudah, itu sudah takdir namanya. Tidak usah, saya itu harus susah-susah memikirkan mereka, kan begitu itu. Yang dimaksud Syuaib itu mengatakan seperti itu. Bagaimana aku harus bersedih, menyedihi orang-orang kafir kaumku yang sudah seperti itu.